Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Galan Dwi Pangestu Nugur Akbar, NIM 03077128823033 dari Teknik Geologi 2018 Kampus Indralaya. Nah, kali ini saya akan mereview paper Volcanic Geoheritage dari NAMED tahun 2017 untuk menempuh tugas mata kuliah konservasi geologi. Oke, baiklah. Langsung saja, adapun pointer pembahasan yaitu yang pertama adalah latar belakang, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang, yang kita ketahui sama-sama, bentang alam vulkanik merupakan bentang alam yang proses pembentukannya dikontrol oleh proses vulkanisme. Hal ini juga berkaitan dengan proses geologi, yaitu tektonik. Vulkanisme menghasilkan bencana alam yang memiliki dampak positif dan dampak negatif. Namun, dalam paper dari NAMED 2017 ini membahas mengenai dampak positif dari proses vulkanisme, yaitu meninggalkan jejak warisan geologi yang disebut sebagai geoheritage. Nah, kenapa mampu meninggalkan warisan geologi? Karena proses vulkanisme mampu memberikan informasi mendasar untuk memahami bagaimana proses geologi bekerja. Selama beberapa tahun terakhir, penelitian geoheritage umumnya telah tumbuh dan berkembang sampai sekarang. Warisan geologi biasanya dilihat melalui skala mikro hingga makro. Geoheritage pun terdiri dari beberapa elemen geodiversity yang dianggap signifikan ilmiah, pendidikan, budaya, atau nilai estetika. Geokonservasi mengacu pada tindakan yang diambil untuk melestarikan geodiversity dan geoheritage pada masa depan, menurut Gray tahun 2013. Kemudian metode penelitian. Selama beberapa dekade terakhir, banyak metode telah diusulkan untuk mengukur nilai geoheritage dari situs geolog dari berbagai perspektif atau beberapa pandangan. Biasanya itu berpusat pada geowisata, geokonservasi, ataupun nilai edukasi. Definisi geoheritage sendiri ini sebagian besar bersifat sangat luas. Penelitian terbaru menunjukkan dengan jelas bahwa pengetahuan asli perlu dijadikan faktor dalam mengevaluasi nilai geoheritage dan situs geosite umumnya. Evaluasi geoheritage menekankan pentingnya keanekaragaman hayati, yaitu meliputi keanekaragaman batuan, mineral, fosil, bentang alam, sedimen, air, dan tanah, bersama dengan proses alami yang membentuk dan mengubahnya. Kemudian, dalam paper ini pun, penulis paper ini mengambil data-data tentang geoheritage vulkanik yang membahas tentang proses vulkanisme yang menakjubkan dan menyediakan bahan dan geoenvironment atau lingkungan untuk memungkinkan masyarakat manusia berkembang. Menurut Erfurt Cooper tahun 2011, vulkanisme memiliki minat yang sangat tinggi bagi masyarakat. Menurut mereka, vulkanisme memiliki minat yang sangat tinggi bagi masyarakat, umumnya karena kerangka waktu tindakannya berskala manusia dan konsekuensi yang sangat grafis dari aspek destruktif dan produktif. Akibatnya, geopark dengan gunung berapi aktif dan di daerah yang didominasi oleh aktivitas vulkanisme semakin populer, menurut Joy 2009, 2010, dan Kazan 2012, dan Piaget Migon 2016. Nah, mereka beranggapan bahwa tempat-tempat yang berada dekat bentang alam vulkanisme mampu dijadikan potensi geoheritage ataupun geowisata. Beberapa studi baru bahkan mengungkapkan peluang yang terlewatkan yang dapat disediakan oleh situs geologi vulkanik untuk memfasilitasi geowisata di wilayah yang tidak terkait langsung dengan proses vulkanisme aktif. Kemudian, meskipun bentang alam vulkanik diakui secara global atau secara luas, secara dunia, dalam penelitian ini pun timbul beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaannya itu yaitu, apakah dunia bentang alam vulkanik paling signifikan dan penting diakui dan dilindungi? Apakah potensi geoheritage tersebut mampu dilindungi? Apakah penting untuk keberlanjutan? Apakah berbagai wilayah dunia terwakili dengan benar dalam program ini? Nah, dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut pun Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN telah melakukan revisi atas karyanya yang diterbitkan sebelumnya. Paper ini juga merujuk pada persatuan tersebut. Nah, tematik gunung berapi tentang gunung berapi warisan dunia yang hanya berfokus pada properti warisan dunia menurut Wood 2019. Revisi ini mengkaji
Tidak hanya properti warisan dunia, tetapi juga mencakup properti yang saat ini ada program manusia dan biosfer. Dalam persatuan tersebut, dalam IUCN serta di evaluasi awal dari daftar properti saat ini menunjukkan bahwa untuk situs warisan dunia, 58 dari 1031 atau 5,8% memiliki fitur vulkanik yang signifikan. Untuk cagar biosfer, 57 dari 651, 8,7% memiliki fitur vulkanik yang sangat signifikan. Kemudian, dalam perkembangan paper ini atau penelitian ini mendapat perhatian dari Asosiasi Internasional Vulkanologi dan Kimia Bumi atau disebut dengan AEVCEA dengan pembentukan Komisi Geoheritage Vulkanik. Nah, paper ini juga merujuk pada Komisi AEVCEA baru dapat bertindak sebagai memberikan kontrol kualitas untuk desain program geokonservasi, geoedukasi, dan geowisata yang benar secara ilmiah. Komisi ini juga bermaksud untuk memastikan representasi IFCI yang lebih kuat di berbagai program perlindungan geografis. Berkat ketertarikan umum pada vulkanisme dalam pendekatan geowisata, beberapa ringkasan dasar penelitian baru-baru ini muncul, kemudian mempromosikan penelitian geoheritage vulkanik dan membangkitkan minat yang meningkat pada subjek baik dari penelitian pariwisata dan aspek penelitian vulkanik. Menurut Edward Cooper tahun 2014. Kemudian, masuk ke dalam pembahasan, studi penelitian geoheritage sangat banyak seperti yang ditunjuk oleh survei di Web of Science. Nah, dalam menelusuri geoheritage itu memberikan skor 283 pada Juni 2017 dengan makalah terdaftar paling awal dari tahun 2000. Dalam waktu yang sama juga menggunakan Web of Science Geoheritage mencapai 23 makalah. Hal ini menunjukkan bahwa subjek penelitian di media ilmiah arus utama ini masih baru, tetapi hal ini maksudnya adalah geoheritage ini merupakan suatu pembahasan yang baru, namun sangat membuat orang-orang menjadi tertarik dan menjanjikan untuk berkembang dalam waktu dekat maupun dalam waktu yang jangka panjang. Karena lebih banyak ilmuwan gunung berapi melihat peluang untuk menggunakan penelitian geoheritage vulkanik untuk ahli pengetahuan vulkanisme dan bahaya vulkanik, terutama di daerah-daerah wilayah yang rawan vulkanik. Masalah khusus ini merupakan akibat langsung dari aktivitas Komisi IFCI yang baru. Dalam 2 tahun terakhir, konferensi khusus tentang geoheritage vulkanik dan sesi khusus selama konferensi ilmiah besar telah diadakan, menghasilkan minat yang besar dari komunitas spesialis. Di antara pertemuan-pertemuan ini, konferensi Volcanopark sangat sukses. Volcanopark adalah program kongres internasional yang ditujukan untuk pengelolaan, peningkatan kesadaran dan geowisata di kawasan vulkanik yang dilindungi. Ini bertujuan untuk memberikan kesempatan unik untuk menyatukan orang-orang dari berbagai bidang. Kemudian ini merupakan salah satu contoh geoheritage vulkanik atau geowisata dari bentang alam vulkanik yang terdapat di Taman Nasional Tongariro, Selandia Baru, dan situs ini telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Kemudian, beberapa daerah vulkanik yang berada di kawasan vulkanik tidak aktif merupakan jenis khusus seperti yang terdapat di Eifel di Jerman Barat. Daerah ini memberikan jalan pendidikan sangat baik untuk penyebaran pemahaman. Bentang alam vulkanik juga termasuk di antara beberapa kawasan lindung paling khas dari program warisan dunia, jaringan geopark global, dan program Man in the Biosphere. Bentang alam ini diidentifikasikan karena nilai biologis, geologis, dan budaya bagi komunitas dan masyarakat di seluruh dunia. Geoheritage menekankan pentingnya keanekaragaman hayati. Definisi yang saat ini dianut oleh istilah geodiversity dan mampu melingkupi keanekaragaman aspek geologi seperti batuan, mineral, fosil, bentang alam, sedimen, air, dan tanah. Nah, geoheritage ini juga mampu menjadi suatu objek atau penelitian yang nilainya sangat tinggi dalam jangka dekat maupun jangka panjang karena memiliki nilai ilmiah, pendidikan, budaya, atau estetika yang signifikan. Geokonservasi mengacu pada tindakan yang diambil untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan geoheritage untuk masa depan. Kecil adalah
Paper ini membahas tentang edisi khusus GeoHeritage saat ini memberikan gambaran tentang keadaan penelitian yang terkait dengan GeoHeritage vulkanik atau bentang geowisata dari bentang alam vulkanik. Memberikan gambaran lengkap tentang subjek, tetapi memberikan gambaran umum tentang tema penelitian utama yang terkait dengan subjek ini. Pada paper ini juga memberikan pilihan makalah yang representatif dari penelitian yang terkait dengan pemanfaatan pengetahuan asli nilai-nilai geoheritage vulkanik untuk mengembangkan pendekatan yang lebih seimbang untuk evaluasi geosite serta penggabungan informasi yang relevan dengan geoturistik dan atau tujuan penggunaan lahan. Menurut Grafis dan kawan-kawan tahun 2017, juga termasuk laporan dari daerah dengan keanekaragaman hayati vulkanik tinggi yang kurang dimanfaatkan lebih baik dari perspektif geotourism dan pendidikan geohazard, tetapi dapat dikembangkan menjadi pusat regional atau bahkan global utama untuk pengetahuan tersebut, menurut Ahmed. Sehingga yang dapat kita simpulkan adalah dari paper ini juga membahas tentang geoheritage ini. Geoheritage vulkanik memiliki potensi yang layak untuk dikembangkan, terutama pada wilayah-wilayah yang terdapat di daerah vulkanik atau seperti daerah pegunungan. Contohnya kalau di Indonesia itu seperti daerah Kerinci di Sumatera, Gunung Bromo yang ada di Jawa, ataupun Gunung Sinabung yang ada di Sumatera Utara, dan Gunung Dempo di daerah Sumatera Selatan. Nah, hal itu sangat berpotensi untuk kita kembangkan sebagai seorang geologis. Sekian dari pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.